Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kami dari kelompok manajemen proyek pengembangan dan pemasaran produk puding coklat Chocolings dengan saya sendiri Ade Irmasari dengan NPM 2478267 dari kelas TRI 4C dan rekan-rekan saya. Saya Anissa Olivia dengan NPM 2478269. Dan saya Devi Minggia Putri dengan NPM 2478272. Dan proyek ini merupakan simulasi penerapan manajemen proyek pada usaha makanan, mulai dari tahap perencanaan, pengadaan bahan, produksi, pengendalian kualitas, hingga evaluasi hasil proyek. Mungkin slide selanjutnya. Di sini ada proyek karakter. Yang pertama di sini nama proyek yang kami kerjakan, yakni proyek pengembangan produk Chocolings, yakni sponsor sekaligus sumber pendanaan berasal dari kelompok kami sendiri. Sedangkan project manager pada project ini saya sendiri, Ade Irmasari, dan durasi project yang kita rencanakan ini selama 30 hari. Kemudian ada tujuan utama dari project ini ada 4. Yang pertama ini menghasilkan puding coklat yang berkualitas tinggi, lalu menjaga konsistensi rasa dan standar tekstur. Selanjutnya ada merancang kemasan yang menarik dan dijamin aman. Yang terakhir mencapai target penjualan spesifik selama durasi proyek. Project ini menjadi dasar pelaksanaan project kita karena berisi tujuan dan arah yang ingin dicapai oleh tim kami. Next. Selanjutnya di sini ada WBS. WBS ini kita gunakan untuk membagi proyek besar menjadi beberapa pekerjaan yang lebih kecil dan mudah dikelola. Pada proyek Chocolings ini sendiri terdapat 3 bagian utama. Yang pertama di sini ada inisialisasi proyek yang terdiri dari penentuan konsep produk dan penentuan target pasar. Lalu yang kedua di sini ada perencanaan, ada meliputi penentuan resep produk dan desain kemasan yang akan digunakan. Kemudian yang terakhir ini pengadaan. Pengadaan ini di sini pembelian bahan baku dan pembelian kemasan. Jadi dengan adanya WBS ini, pekerjaan menjadi lebih terstruktur sehingga memudahkan pembagian tugas dan pengawasan proyek. Slide selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Jadi di sini saya akan menjelaskan jadwal proyek. Nah, pada slide ini ditampilkan jadwal proyek dalam bentuk timeline. Nah, yang pertama itu yaitu perencanaan dan riset produk yang dilaksanakan selama 5 hari. Nah, kemudian dilanjutkan dengan finalisasi resep dan desain kemasan itu selama 3 hari. Setelah itu dilakukan pengadaan bahan dan kemasan selama 3 hari. Nah, selanjutnya tahap produksi menjadi aktivitas yang paling lama, yaitu produksi puding Chocoling selama 7 hari. Dan pada akhir proyek dilakukan quality control selama 3 hari untuk memastikan kualitas produk sesuai standar yang telah ditetapkan. Nah, timeline ini membantu tim dalam mengatur urutan pekerjaan agar proyek berjalan sesuai jadwal. Nah, slide selanjutnya yaitu ada quality plan. Pada slide ini itu ditampilkan quality plan atau rencana kualitas produk. Nah, yang pada slide ini terdapat 4 aspek kualitas yang menjadi standar dalam proyek Chocolings. Nah, yang pertama yaitu ada rasa, di mana puding harus memiliki rasa coklat yang kuat dan konsisten. Kedua adalah tekstur. Nah, tekstur dari puding Chocolings ini yaitu lembut dan mudah dinikmati oleh konsumen. Yang ketiga adalah aroma, yang harus memiliki aroma coklat yang khas dan menarik. Nah, yang terakhir ada kemasan, yaitu kemasan harus higienis, aman, dan tidak mengalami kebocoran. Nah, standar kualitas ini digunakan sebagai acuan selama proses produksi agar produk yang dihasilkan tetap konsisten. Nah, selanjutnya adalah cost of quality. Nah, slide ini menunjukkan cost of quality atau biaya kualitas yang dikeluarkan dalam proyek.
Nah, biaya yang terbesar itu pada prevention cost sebesar 250, yaitu biaya untuk mencegah terjadinya kesalahan sejak awal, misalnya pengujian resep dan pemilihan bahan baku. Nah, kemudian terdapat apresial cost sebesar 100 yang digunakan untuk proses pemeriksaan kualitas. Selanjutnya ada internal failure cost sebesar 125 yang merupakan biaya akibat masalah yang ditemukan sebelum produk sampai ke pelanggan. Nah, yang terakhir ada external failure cost sebesar 150 yang merupakan biaya apabila masalah ditemukan setelah produk diterima oleh pelanggan. Nah, dari data ini dapat dilihat bahwa tim lebih banyak mengalokasikan biaya pada pencegahan karena lebih efektif dibandingkan memperbaiki kesalahan yang sudah terjadi. Selanjutnya adalah action tracker. Action tracker pada slide ini itu ditampilkan action tracker yang digunakan untuk mencatat masalah dan tindak lanjut selama proyek berlangsung. Nah, masalah pertama adalah tekstur puding yang terlalu cair. Solusi yang dilakukan oleh kami adalah mengubah komposisi resep dan masalah ini sudah berstatus close atau terselesaikan. Penanggung jawabnya adalah Devi. Nah, masalah kedua adalah kemasan awal yang bocor. Solusi yang kami lakukan yaitu mengganti vendor atau jenis kemasan yang digunakan. Statusnya juga sudah close dan penanggung jawabnya adalah Anissa. Sedangkan masalah ketiga adalah volume penjualan yang masih rendah. Solusi yang dilakukan adalah menambah promosi secara digital. Statusnya masih open karena masih dalam proses perbaikan dan penanggung jawabnya adalah AD. Nah, action tracker dapat membantu tim memantau setiap permasalahan agar dapat segera ditindaklanjuti. Yang selanjutnya adalah risk register. Nah, pada slide ini itu ditampilkan risk register atau risiko proyek. Nah, risiko yang pertama adalah harga bahan baku yang selalu naik. Probabilitasnya adalah sedang, tetapi dampaknya sangat tinggi. Mitigasi awalnya adalah menyiapkan supplier alternatif sejak awal. Nah, risiko yang kedua yaitu produk rusak saat distribusi. Probabilitas dan dampaknya berada pada kategori sedang. Solusinya adalah melakukan quality control yang lebih ketat sebelum pengiriman. Nah, risiko ketiga adalah penjualan yang tidak mencapai target. Risiko ini memiliki probabilitas tinggi dan dampak yang juga tinggi. Oleh karena itu, mitigasi yang dilakukan adalah memperkuat promosi melalui media digital dan strategi pemasaran yang lebih luas. Nah, risk register ini dapat membantu tim lebih siap menghadapi kemungkinan yang dapat menghambat keberhasilan proyek. Nah, slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Devi. Di sini saya akan melanjutkan ke slide selanjutnya, yaitu dashboard kinerja proyek. Jadi pada indikator produksi, target yang kami tetapkan itu adalah 200 cup dengan realisasinya mencapai 190 cup. Pada indikator penjualannya sendiri, targetnya itu 180 cup dan berhasil terjual sebanyak 175 cup. Untuk kepuasan pelanggannya, target yang ditetapkan adalah 0,90, sedangkan realisasinya mencapai 0,92 sehingga melampaui target. Presentasi produk cacat ditargetkan maksimal 5% dan hasil aktual menunjukkan hanya sekitar 3%. Sedangkan keuntungan yang ditargetkan itu sebesar Rp1.500.000 dan berhasil mencapai Rp1.450.000, di mana secara keseluruhan hampir seluruh indikator proyek yang kami rancang itu berhasil mencapai target yang telah direncanakan. Oke, slide selanjutnya ada evaluasi hasil. Pertama, untuk kapasitas produksinya sendiri hampir mencapai target dengan selisih yang relatif kecil. Lalu yang kedua ada daya serap pasar, di mana dia menunjukkan hasil yang cukup baik karena penjualan itu mendekati target yang telah ditentukan. Selanjutnya atau yang ketiga itu ada kualitas produk dinilai unggul karena tingkat kepuasan pelanggannya berada di atas target dan jumlah produk cacatnya relatif rendah.
Selanjutnya atau yang keempat itu efisiensi mutu berhasil dijaga ya, karena proses produksinya itu dan juga quality controlnya tentu saja berjalan sesuai rencana. Dan yang terakhir dari sisi kesehatan finansial, proyek kami mampu menghasilkan keuntungan yang hampir mencapai target awal yang telah ditetapkan dalam proyek Carter. Next slide. Oke. Sebagai kesimpulan, proyek Cokolinks kami ini berhasil dilaksanakan dengan cukup baik dan sebagian besar target yang telah direncanakan dapat tercapai ya, di mana keberhasilan proyek didukung oleh sistem manajemen yang terstruktur mulai dari perencanaan, pengadaan, produksi, hingga tahap evaluasi. Selain itu, pengendalian kualitas dan pengelolaan resiko juga berperan penting dalam menjaga kualitas produk dan juga kelancaran proyek kami. Untuk pengembangan ke depan, mungkin tim kami dapat lebih fokus pada peningkatan strategi pemasaran digitalnya supaya penjualan dan keuntungan dapat meningkat lebih optimal. Oke, demikian presentasi dari kelompok kami mengenai manajemen proyek pengembangan dan pemasaran produk puding coklat Cokolinks. Terima kasih atas perhatian teman-teman dan rekan-rekan sekalian. Selanjutnya kami persilakan apabila ada pertanyaan atau masukan terkait proyek yang telah kami presentasikan oleh kelompok lain. Oke, terima kasih atas penyampaiannya dari kelompok berlawanan. Di sini dari kelompok kami akan bertanya. Pertanyaan yang pertama, mengapa kelompok kalian membuat work breakdown struktur atau WBS dalam proyek Collins? Jadi apa manfaatnya? Terima kasih atas pertanyaannya, Christian. Saya akan membantu menjawab dari pertanyaannya. Nah, kami membuat work breakdown struktur atau WBS itu untuk memecah proyek menjadi beberapa pekerjaan yang lebih kecil dan terstruktur. Nah, dengan adanya WBS, setiap anggota tim itu dapat mengetahui tugas dan tanggung jawab masing-masing sehingga tidak terjadi tumpang tindih pekerjaan. Nah, selain itu, WBS juga membantu kami dalam menyusun jadwal proyek, memantau progres pekerjaan, dan mengontrol pelaksanaan proyek agar tetap sesuai dengan target yang sudah direncanakan. Jadi, WBS itu sangat membantu supaya proyek dapat berjalan lebih efektif dan terorganisir. Bagaimana? Sudah cukup jawabannya untuk Christian? Baik, terima kasih atas jawabannya. Mungkin menambah wawasan saya. Mungkin ada pertanyaan lain dari kelompok kami. Dipersilakan. Baik. Silakan untuk Rizky Bintang. Baik, sebelumnya izin bertanya ya. Di dalam proyek kalian ini kenapa sih perlu dibuat yang namanya risk register? Padahal kan proyeknya ini masih dilakukan dalam skala kecil gitu. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Rizky Bintang pula. Sebenarnya kenapa sih dalam proyek kami ini perlu dibuat risk register padahal proyek yang kami laksanakan ini masih dalam skala kecil ya. Walaupun proyek Cokolinks kami ini termasuk proyek dengan skala yang relatif kecil, pasti tetap ada berbagai resiko yang dapat mempengaruhi keberhasilan suatu proyek. Contohnya seperti kenaikan harga bahan baku, kerusakan produk saat proses produksi, ataupun distribusi, serta kemungkinan penjualan yang tidak mencapai target. Dengan adanya risk register, kami jadi dapat mengidentifikasi resiko-resiko tersebut sejak awal dan menyiapkan langkah mitigasi yang sesuai. Jadi apabila resiko tersebut benar-benar terjadi, tim kami sudah memiliki solusi yang dapat diterapkan sehingga dampaknya terhadap proyek kami ini dapat diminimalkan dan proyek tetap berjalan dengan baik. Mungkin cukup. Baik, cukup. Terima kasih banyak atas penjelasannya. Selanjutnya kami kembalikan ke moderator.
Baik, terima kasih untuk para rekan-rekan yang sudah menyimak materi yang kita sampaikan. Semoga pertanyaan-pertanyaannya dapat membuat kami membangun kembali lebih melejit untuk Sokolings. Mungkin sekian penjelasan materi dari kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.